Paus Yohanes Paulus II menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh Mehmet Ali Akca. Gereja Katolik Universal setiap tahunnya merayakan Minggu Palma dan selalu membacakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap tahun bergantian. Pada tahun ini kita memasuki tahun liturgi C. Dan yang dibacakan adalah kisah sengsara Injil Lukas bab 23 ayat 1 sampai dengan 49. Kisah sengsara ini sangat pendek dan sederhana. Dan pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk merenungkan orang yang tak bersalah sedikit pun dihukum, tetapi masih memiliki hati yang tulus untuk mengampuni. Kisah sengsara hari ini, sosok Yesus ditampilkan sebagai orang yang bersalah, padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia rela menanggung semua penderitaan, disalibkan tanpa mengeluarkan kata keluhan, tidak berusaha untuk melarikan diri dari situasi yang dialami demi keselamatan orang lain. Bahkan ketika ia menghembuskan napasnya di kayu salib, ia masih meminta kepada Bapanya untuk mengampuni mereka yang bersalah. Dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka itu, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan." Permohonan ini disampaikan kepada Bapanya bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap tragedi penyalipannya. Yesus memberikan pengampunan bagi mereka sebelum para pelaku tindakan kejahatan ini bertobat, yang menghukum mati dirinya. Ia yang semula disambut dengan sukacita menjalani proses pengadilan yang tidak manusiawi dan dicap sebagai penjahat melebihi Barabas. Di hadapan khalayak ramai, pakaiannya diundi, diejek oleh para pemuka agama Yahudi, prajurit-prajurit Romawi, dan salah seorang penjahat yang disalibkan bersamanya di Bukit Golgota di luar kota Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus yang mengalami berbagai proses ketidakadilan, mulai dari penangkapannya sampai pada diadili dan penyalipannya, seharusnya menjadi dasar bagi kita yang terkadang mengalami penderitaan akibat dari ketidakadilan yang dibuat orang lain bagi kita. Artinya bahwa kita harus berdoa bagi mereka yang menyebabkan penderitaan yang kita alami,
Meskipun sebenarnya rasa sakit yang kita alami, tetapi itulah konsekuensi yang harus dipegang oleh pengikut Yesus, karena dengan berbuat baik, dengan berdoa, serta mengampuni di saat penderitaan, rasa sakit yang disebabkan orang lain itu menunjukkan iman kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, benarkah kita telah memiliki hati tulus yang mau mengampuni seperti Yesus, terutama dalam menyongsong pekan suci ini? Pada hari ini merupakan peristiwa penting bagi kita semua, bahwa kita telah menerima daun palem yang tadi kita eluk-elukan dalam suasana sukacita dan kegembiraan. Marilah kita membawa daun palem dan menaruhnya di rumah kita, agar ketika melihatnya, hal ini mengingatkan bahwa Yesus adalah Raja yang memiliki hati yang mengampuni atas segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Seharusnya kita mengampuni, seharusnya kita memiliki sikap mengampuni, karena Sang Raja kita Yesus telah memberikan teladan yang penting bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberikan pengampunan kepada orang yang menyebabkan penderitaan yang kita alami memang itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Cerita pengalaman setiap kita membuktikan itu. Karena itu sangat sakit, maka tidak heran kalau ada lagu yang dinyanyikan pendangdut Haji Megi Set, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Mengakhiri Pater punya khotbah ini, ada sebuah cerita, sebuah kisah yang fenomenal soal pengampunan. Bagaimana memberikan pengampunan kepada orang yang menyebabkan penderitaan meskipun ia tidak bersalah, tetapi dengan hati yang tulus mau mengampuni. Kita ingat pada tanggal 13 Mei tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh Mehmet Ali Akca di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Saat itu pukul 17:19 waktu setempat, dan Paus sedang melakukan kunjungan terhadap umat untuk audiensi umum pada hari Rabu. Mehmet Ali Akca menembak Paus Yohanes Paulus II menggunakan pistol semi otomatis berkaliber 9 mm. Paus tertembak di perut, jari telunjuk kiri, dan lengan kanan. Pelaku penembakan tersebut ditangkap dan dipenjarakan. Namun setelah sembuh dari luka akibat penembakan, Sri Paus mengunjungi Ali Akca di penjara dan memaafkannya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadang itu orang yang menyakiti hati kita itu sakit. Sakitnya di sini bukan di sini toh. Marilah senantiasa kita belajar dari Yesus yang adalah Raja kita dan Paus Yohanes kedua untuk memaafkan, mengampuni orang lain dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.